Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Nurse Ranu. Guys, kalian tahu nggak ini alat apa? Ya, tepat sekali. Ini adalah tensimeter atau bisa juga disebut dengan sphygmomanometer. Seperti yang kita tahu, alat ini digunakan untuk mengukur tekanan darah. Kira-kira siapa ya guys ya yang menemukan alat ini? Kalian penasaran nggak? Oke, kalau kalian penasaran, di video kali ini kita akan sama-sama saksikan siapa atau asal-usul dari sejarah yang menemukan tensimeter. Oke, kita saksikan video selengkapnya, tapi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa update video-video terbaru dari aku. Oke guys, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Dasar pengukuran tekanan darah bermula dari penemuan penderita Stephen Hales pada tahun 1733 dengan objek pengukuran pada seekor kuda. Stephen Hales melakukan percobaan dengan cara memasukkan tabung kaca panjang yang tegak ke dalam arteri kuda. Kemudian Stephen Hales mencatat kenaikan darah yang naik melewati tabung kaca. Pada tahun 1828, Jean-Renaud Marie Passery memperkenalkan manometer merkuri atau yang ia sebut sebagai hemodinamometer sebagai alat utama untuk mengukur tekanan darah. Manometer pertama kali ditemukan pada abad ke-17 untuk mengukur tekanan darah. Tabung biasanya berbentuk U yang mengandung merkuri atau cairan lainnya. Dalam percobaan Passery ini, kanula atau tabung berongga dihubungkan ke dalam arteri dan terhubung pada ujung manometer. Setiap denyut nadi atau pergerakan darah akan mendorong merkuri yang berada di dalam manometer atau hemodinamometer. Tekanan darah diidentifikasi dengan mengukur jumlah perpindahan merkuri. Pada tahun 1860, Etienne Jules Méry mengukur tekanan darah melalui lengan dengan memanfaatkan tabung kaca berisi air dan meningkatkan tekanan air sampai tidak ada denyut terjadi. Ia mengembangkan sphygmomanometer pertama yang tanpa harus melakukan pembedahan atau tindakan non-invasif dan diterima secara klinis untuk mengukur tekanan darah. Pada tahun 1881, seorang dokter Austria, Karl Samuel Ritter von Bosch, memperbaiki metode ini. Dia menempatkan kantong karet di sekitar bola manometer dan menggelembungkan kantong dengan air. Karena tekanan air meningkat, merkuri dalam tabung penampung itu berpindah ke dalam tabung ukur, sehingga memungkinkan pengukuran tekanan. Manset dipasang di atas denyut nadi dan ditingkatkan sampai denyut benar-benar tidak ada. Pada saat itu, tekanan pada titik ini disebut sebagai tekanan sistolik. Hingga pada tahun 1896, penemuan Karl Ritter von Bosch baru bisa disempurnakan oleh Schiavone Rivarocci. Penemuan yang dilakukan oleh Rivarocci diantaranya adalah penggunaan manset berisi udara yang bisa ditempelkan pada bagian lengan yang berfungsi sebagai ekstremitas, dan selanjutnya menjadi desain standar perangkat, dan cairan merkuri yang akan menerjemahkan ke dalam satuan milimeter air raksa. Pengukuran tekanan darah selanjutnya tidak berkembang untuk jangka waktu yang sangat lama. Sampai pada tahun 1905, Dr. Nikolai Korotkov menemukan perbedaan antara tekanan darah sistolik dan diastolik, yang selanjutnya tekanan darah sistolik dan diastolik tersebut dikenal dengan nama tekanan Korotkov. Tekanan Korotkov tersebut berhubungan dengan hilangnya suara dalam arteri. Sphygmomanometer yang sering Anda temukan di puskesmas, klinik, dan rumah sakit merupakan versi dari Rivarocci. Air raksa atau merkuri, bola pompa, dan manset atau cuff merupakan tiga komponen utamanya. Seiring berjalannya waktu, tensimeter kini semakin praktis dan akurat. Oke guys, kita sudah sama-sama saksikan ya tadi video tentang asal-usul penemuan tensimeter. Wah, ternyata prosesnya panjang juga ya guys ya. Dan ternyata tidak satu orang yang menemukan, tapi ada beberapa orang, terus kemudian dikembangkan juga. Anyway, jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share, bagikan di sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya guys, agar kalian semua bisa tahu video-video terbaru dari saya. Oke guys, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Dan assalamualaikum.